Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair. Kaifa halukum? Atamanna antum bi khairin. Bagaimana kabar kakak dan abang semuanya? Miss harap kakak dan abang tetap dalam keadaan sehat. Oke. Kita akan sambung pelajaran kita yang minggu lalu ya nak. Minggu lalu kita membahas tentang fi ghurfatil majalisi wal mudzakarah, yaitu di ruang tamu dan ruang belajar. Nah, minggu ini materi kita masih tentang itu. Namun, kalau minggu lalu itu adalah kita menyebutkan beberapa benda-benda yang ada di ruang tamu dalam bahasa Arab. Nah, kali ini kita akan masuk ke pembelajaran yang selanjutnya ya nak. Tujuan pembelajaran kali ini adalah Miss harapkan kakak dan abang mampu memahami tentang kata sifat. Karena pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kata sifat. Kemudian, Miss harapkan kakak dan abang mampu menyebutkan contoh kata sifat dalam bahasa Arab. Kemudian, Miss harap kakak dan abang mampu untuk membuat kalimat menggunakan bahasa Arab, menggunakan kata sifat. Salah. Kemudian, Miss harap kakak dan abang mampu membuat kalimat menggunakan kata sifat, tentunya dalam bahasa Arab. Kemudian, Miss harap kakak dan abang mampu memahami apa itu mubtada dan khabar. Oke, kita mulai yang pertama. Seperti yang Miss sampaikan tadi, pembelajaran kali ini adalah tentang kata sifat, yaitu anak. Anak tu atau bisa disebut juga naktun adalah kata sifat. Jadi bahasa Arabnya kata sifat adalah naktun atau an-naktu. Jadi kalau sewaktu-waktu nanti Miss tanya apa bahasa Arabnya kata sifat, jawabannya adalah ya naktun atau an-naktu. Oke, kalau dalam bahasa Indonesia nak, contohnya itu adalah besar, kecil, panjang, pendek, tinggi, rendah, cantik, jelek, gemuk, kurus, dan lain sebagainya. Banyak sekali kata sifat. Kali ini nanti kita akan membahas kata sifat dalam bahasa Arab ya nak. Dalam bahasa Arab. Oke. Dan kalau ada kata sifat, tentu ada benda yang disifatinya. Dan kata benda yang disifatinya itu dalam bahasa Arab disebut man'ud. Apa nak? Man'ud. Kita ulangi ya. Man'ud. Jadi kalau an-naktu atau naktun itu adalah kata sifat, maka man'ud adalah kata benda yang disifatinya. Contoh, sofa yang cantik. Maka sofa itu adalah man'utnya atau benda yang disifati. Sedangkan cantik adalah naktunnya atau kata sifatnya. Contoh lain, misalnya handphone baru. Maka handphone adalah man'ut atau benda yang disifati, sedangkan baru adalah kata sifatnya atau naktun. Oke, ini ada beberapa kata-kata kata sifat dalam ini adalah beberapa contoh kata sifat yang Miss buat ada beberapa, bisa dilihat ya nak. Besar, kabirun, kabiratun. Kabirun, kabiratun. Miss, kenapa ada dua Miss? Kabirun dan kabiratun. Oke nak, kalau kabirun itu adalah untuk laki-laki, kabiratun itu untuk perempuan. Ya, jadi nanti kalau misalnya Miss
suruh kakak dan abang buat kalimat, perhatikan apakah itu laki-laki atau perempuan. Kalau untuk laki-laki maka kabirun, kalau untuk perempuan maka kabirotun. Seperti yang Miss bilang sama kakak dan abang, jenis kelamin laki-laki dan perempuan gak boleh dicampur ya nak. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya untuk perempuan. Oke, kemudian di bawahnya ada kecil. Saghirun, saghirun, saghiratun, saghiratun. Kemudian banyak. Kathirun, kathiratun, kathirun, kathiratun. Sedikit. Qalilun, qalilatun, qalilun, qalilatun. Kemudian ada mahirun, mahiratun, mahirun, mahiratun, pintar. Jahilun, jahilatun, jahilun, jahilatun, bodoh. Tawilun, tawilatun, tawilun, tawilatun, panjang. Qashirun, qashiratun, qashirun, qashiratun, pendek. Samikun, samikatun, samikun, samikatun, tebal. Nakhifun, nakhifatun, nakhifun, nakhifatun, tipis. Wasi'un, wasi'atun, luas. Wasi'un, wasi'atun, luas. Dayyiqun, dayyiqatun, dayyiqun, dayyiqatun, sempit. Nah, itu adalah beberapa contoh kata sifat dalam bahasa Arab. Sebenarnya masih banyak ya kak. Sebenarnya masih banyak contohnya. Kakak dan abang bisa cari di kamus, bisa dilihat ya nak. Oke, sebelum kita jauh membahas kata sifat, nantinya kita akan belajar membuat kalimat. Nah, membuat kalimat menggunakan kata sifat. Jadi, kita harus tahu bagaimana cara-cara membuat kalimat. Nah, kali ini kita akan membuat kalimat mubtada dan khobar. Apa itu mubtada dan khobar, Miss? Oke, akan kita bahas ya, nak. Mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat. Miss ulangi ya nak. Mubtada adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat. Khabar adalah kata benda yang terletak sesudah mubtada dan berfungsi sebagai penyempurna kalimat. Miss ulangi sekali lagi. Khabar adalah kata benda yang terletak sesudah mubtada dan berfungsi sebagai penyempurna kalimat. Oke nak, mubtada dan khobar ini adalah satu pasangan yang tidak bisa dipisahkan dalam kalimat. Artinya, kalau mubtada ada, maka khobar pun harus ada. Tidak akan mungkin mubtada ataupun khobar berdiri sendiri dalam satu kalimat. Jadi, kalau mubtada ada, pasti si khobar ada. Tidak mungkin mereka berpisah. Contohnya, tadi kan mubtada itu adalah isim atau kata benda yang terletak di awal kalimat. Kita buat contohnya dalam bahasa Indonesia. Misalnya ada kata rumah. Nah, kita perlu khobar untuk menyempurnakan kalimatnya. Dan kali ini khobar yang kita gunakan adalah kata sifat atau na'tun.
kalimatun yang tadi Domis sampaikan. Jadi misalnya ada kata rumah, kita buat khobarnya yang cantik misalnya, maka jadilah itu jadi kalimat yang sempurna, rumah yang cantik. Kalau rumah aja masih membingungkan, rumahnya apa, bagaimana, kenapa, masih banyak pertanyaan. Tapi kalau sudah rumah yang cantik, jadi kalimatnya sudah sempurna. Ya nak, itu mubtada'nya adalah rumah, khobarnya adalah yang cantik. Oke. Nah, tadi ada mubtada adalah ismun, Miss bilang. Apa sih Miss ismun itu? Ismun itu kata benda. Iya, tapi kan kata benda seperti apa? Timbul pertanyaan. Jadi, sudah Miss sediakan pengetahuan tentang ismun. Oke, nak bisa dilihat al-ismu atau ismun. Ya, itu sama ya, nak. Ismun adalah kata benda, ya, kata benda. Di antaranya itu adalah nama orang, nama tumbuhan, nama hewan, nama tempat, nama sifat, nama pekerjaan, dan lain-lain sebagainya. Ya, jadi Miss, kita harus tahu lah Miss artinya Miss, kan kita belajar bahasa Arab Miss. Kalau bahasa Indonesia ya gampang, jadi kalau bahasa Arab gimana Miss? Tenang, sudah ada ciri-cirinya. Jadi kakak dan abang tidak perlu harus tahu artinya. Kita lihat ciri-cirinya. Kalau ada ciri-cirinya ini berarti ini kata benda atau ismun. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah diawali alif lam. Ya, diawali alif lam. Contoh, al-baitu, al-madrasatu, al-miknasatu, al-qalamu. Miss, alif lamnya yang mana? Yang al-al itu ya nak. Jadi kalau ada kata-kata yang berawalan al-al, al-qalamu, al-baqarah, misalnya al-imran, maka itu masuk ke ismun atau kata benda. Kemudian yang kedua, diakhiri baris tanwin. Tanwin itu ada 3, an, in, dan un. Jadi kalau ada kata yang akhirnya itu berbaris tanwin, misalnya baitun, madrasatun, miknasatun, qalamun, atau arikatun, atau misalnya lagi hujuratun. Jadi kalau berakhiran an, in, un, maka itu masuk dia ismun atau kata benda. Kemudian yang ketiga, di akhir katanya ada tamarbutoh. Jadi tamarbutoh itu adalah tayang bulat. Ya nak, tayang bulat itu adalah tamarbutoh namanya. Contoh, wardatun, an-nafidhatu, al-quratu, sa'atun, atau sayyaratun, sa'atun. Jadi itu semua masuk kepada ismun. Ya nak, sebenarnya masih ada lagi beberapa ciri-ciri. Kali ini akan Miss berikan hanya 3 ciri-ciri saja ya nak. Jadi tidak perlu melihat kamus kalau ada jumpa kata-kata dalam bahasa Arab. Cukup kenali kata-katanya. Apabila dia memiliki alif lam, maka dia adalah ismun. Atau kalau dia diakhiri dengan baris tanwin, maka dia adalah ismun. Atau kalau dia diakhiri dengan tamarbutoh, maka dia adalah ismun. Oke, selanjutnya, pola membuat kalimat mubtada dan khobar. Jadi membuat kalimatnya itu ada polanya ya nak, ada rumusnya. Pola yang pertama, kali ini kita akan mengikuti yang ada seperti yang ada di buku ya nak. Di buku paketnya bisa dilihat nanti kalau sudah dibagikan. Hadza atau hadhihi atau zalika atau tilka ditambah alif lam, itulah yang Miss bilang tadi al-al itu. Kemudian ditambah ismun, kata benda. Kemudian ditambah na'tun.
Ya, hadza itu artinya ini laki-laki, hadhihi itu artinya ini perempuan, zalika itu laki-laki, tilka itu perempuan. Oke. Contoh kalimatnya. Yang pertama, ya, hadzal baitu wasi'un. Jadi kita memakai kata tunjuk hadza, kemudian ditambah alif lam al, kemudian tambah ismun al baitu, kemudian ditambah na'tun atau kata sifatnya wasi'un. Hadzal baitu wasi'un, rumah ini luas. Hadhil madrasatu nazifatun, sekolah ini bersih. Zalikal waladu mahirun, anak itu pintar. Tilka syajaratu tawilatun, pohon itu tinggi. Ya, jadi itu contohnya, contoh pola yang pertama. Kemudian pola yang kedua, sama seperti tadi, hadza atau hadhihi atau dzalika atau tilka ditambah ismun tambah na'tun. Bedanya kalau di pola yang pertama itu menggunakan alif lam atau al, kalau di pola 2 ini tidak menggunakan alif lam, nak. Ya, tidak menggunakan al. Contoh, hadza baitun wasi'un, ini adalah rumah yang luas. Kemudian hadhihi madrasatun nazifatun, ini adalah sekolah yang bersih. Kemudian dzalika waladun mahirun, itu adalah anak yang pintar. Kemudian yang terakhir, tilka syajaratun tawilatun, itu adalah pohon yang tinggi. Maknanya sebenarnya sama ya, nak, artinya sebenarnya sama. Kemudian tidak usah dicari arti bahasa Arab yang, ya, nak, nggak usah dicari karena pada kata sifat yang udah Miss tampilkan tadi ada beberapa itu udah terkandung kata yang. Jadi yang bersih, yang luas, yang kotor, ya. Nggak usah dicari bahasa Arabnya yang. Kemudian ada latihan, ya. Latihan. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, itu sofa yang tebal. Bahasa Arab sofa udah tahu kan? Yang tebal. Nggak usah dicari tahu apa bahasa Arabnya yang, ya, langsung aja nanti tebal itu apa. Kemudian yang kedua, rumah ini bersih. Nomor 3, ini meja yang tinggi. Ya, 3 saja soalnya. Silakan nanti dikerjakan ya, nak. 3 soal. Ditulis di buku latihan, kemudian difoto, kirim ke WA Miss Umi. Oke, sampai sini pembelajaran kita minggu ini. Insya Allah kita sambung pada minggu yang akan datang, yaitu masih pada pembahasan tentang fi ghurfatil majalisi wal mudzakarah. Hayya naktatim darsana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.